Shalom, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dapat anugerah dan perlindungan dari Tuhan. Tema firman pada pagi hari ini adalah sebuah pertanyaan. Mengapa Yesus bangkit? Kenapa tema ini saya angkat? Karena kita masih dalam suasana kebangkitan Yesus. Sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Dia untuk naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mengapa Tuhan Yesus bangkit? Kita buka di dalam Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkannya. Judul perikop ini adalah Yesus sebagai imam besar. Dan kita tahu bahwa yang diceritakan dalam Ibrani pasal 5 ini adalah mengenai Yesus sebagai imam besar. Dan dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus 100% manusia, 100% Allah atau Tuhan. Waktu Dia di bumi, Dia 100% manusia. Nah, dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis, dan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya, yaitu Bapa, dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkannya. Kenapa Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tangis yang benar? Karena Dia tahu pada satu saat Dia akan masuk ke dalam suatu tahap akhir, tahap kesempurnaan dalam pelayanannya. Dia harus mati di kayu salib. Dan kenapa Yesus bangkit? Ayat ini mempertanyakan kita, kenapa Dia bangkit? Karena kita lihat di dalam pasal yang ke-7, Dia berdoa terus kepada Bapa dengan ratap dan tangis untuk menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Karena kesalehannya, yang saya mau tekankan di sini masalah kesalehan, ya. Kalau kita lihat kesalehan itu membuat sebuah prestasi Tuhan. Ada sebuah prestasi dalam pelayanan Yesus. Begitu Dia saleh di hadapan Bapa, prestasi Dia adalah bisa mengalahkan maut. Prestasi Dia mengalahkan segala-gala yang Dia beban di pundaknya sejak Dia melayani kita, sejak Dia melayani manusia di muka bumi ini. Karena apa? Karena kesalehannya. Saleh dalam bahasa kamus Indonesia, saya lihat adalah orang yang benar-benar melakukan ajaran agamanya dan tercermin dalam sikap hidupnya. Amin. Saleh adalah orang-orang yang benar-benar menjalankan ajaran agamanya dan tercermin dalam sikap hidupnya. Itu orang saleh. Dan di dalam bahasa aslinya, saleh itu adalah kalimat aslinya prosenengkas, atau dari asal kata dari prospeno, yang artinya apa? Menyerahkan diri atau mengarahkan diri kepada Tuhan. Kita harus lahir seperti yang Yesus berikan. Lahir baru kita karena Dia mati. Ketika Yesus mati kayu salib membuat kita lahir baru. Lahir baru kita harus kita arahkan kepada Yesus. Mengarahkan diri, menyerahkan diri kepada Yesus. Supaya prestasi kita, ketika kita dibangkitkan dari kehidupan kita yang lama. Kehidupan kita yang lama tentu kehidupan yang penuh dengan karakter yang lama. Kehidupan yang penuh dosa. Kita dibangkitkan dengan kehidupan yang baru. Kita hidup dengan kesalehan kita. Prestasi hidup kita akan nyata di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Prestasi kita akan mengalahkan segala bentuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Allah. Karena prestasi hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Prestasi orang percaya dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan. Itu yang kita harus renungkan. Nah, prestasi ini adalah apa? Adalah seperti yang
Di dalam Ibrani 5 ayat 18, Ibrani 5 ayat 8, Ibrani 5 ayat 8 menjelaskan bahwa sekalipun ia adalah anak, ia telah menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Prestasi itu adalah ketaatan. Sekalipun dia anak, tapi dia menjadi taat dari apa yang dia deritanya. Prestasi itu adalah ketaatan kita kepada firman Tuhan. Prestasi itu adalah sebuah karya nyata. Tadi adalah bentuk kesalehan kita kepada Tuhan. Sehingga begitu kita berdoa, begitu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Karena hidup kita saleh. Dari mana tercermin? Dari ketaatan terhadap firman Tuhan. Itu kesalehan. Dan Yesus telah buktikan kesalehannya waktu dia ada di muka bumi ini. Yang kedua, kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Sebentar kita akan siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Di hadapan saya ada tubuh dan roti, perlambang tubuh dan darah Kristus. Filipi 3 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang kukehendaki adalah kuasa kebangkitannya, di mana kuasa kebangkitan itu ada penderitaan Yesus di kayu salib. Ada penderitaan dan ada kuasa kebangkitan. Penderitaan itu akan turun menjadi sebuah kesetaraan, keserupaan kita dalam Yesus. Karena kematian kehidupan kita dalam kehidupan kita yang lama adalah menjadi serupa dengan Tuhan. Kematian kehidupan kita yang lama membangkitkan kita menjadi sebuah orang atau seorang manusia yang hidup baru, masuk dan menuju kepada kesempurnaan. Serupa karena kita mematikan hidup kita yang lama. Serupa karena kita mengejar kuasa kebangkitan itu. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa manusia akan dibangkitkan dari dosa. Kematian Yesus membuktikan bahwa manusia harus bangkit dari kehidupan yang lama. Harus keluar dari belenggu dosa dan menjadi orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kesalehannya. Kalau kita lihat, apa makna dari firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini? Yang saya mau tekankan di sini. Kalau engkau saleh, engkau hidup sesuai kehendak Tuhan, engkau taat kepada firman Tuhan, dan itu tercermin dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam sikap hidupmu, maka saya mau katakan, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau kerjakan saat engkau masih di muka bumi ini, apa yang engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh, tatkala engkau bekerja dengan baik, engkau kuliah dengan baik, tatkala engkau berserah kepada Tuhan, engkau melayani Tuhan dengan baik, engkau mencintai orang yang engkau sayangi dengan baik, engkau belajar mengasihi sesama manusia, anugerah Allah, kasih anugerah Allah akan turun ke dalam kehidupan kita semua. Pelayanan jemaat di GKBI Given akan berkembang karena kita memiliki kasih dan kita taat kepada kuasa kebangkitan. Kita hidup saleh, di mana kehidupan ketaatan kesalehan kita tercermin dengan mempraktekkan apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan, dan itu tercermin dalam sikap hidup kita sehari-hari. Tadi kesaktian dari keluarga Pak Lerman dan Bulani memberikan contoh bahwa kasih tercermin dalam sikap hidup mereka sehari-hari. Bagaimana mereka berbagi dengan saudara, bagaimana mereka berbagi dengan sesama, dan itu tercermin, dan itu adalah sebuah sikap buat orang-orang yang telah bangkit. Bangkit dalam arti apa? Mematikan kehidupan yang lama, mematikan kehidupan yang lama itu dan meninggalkan kehidupan lama dan bangkit menjadi manusia baru dan hidup dengan penuh kesalehan di hadapan hadirat Allah. Saleh itu akan tercermin lebih dulu di hadapan hadirat Allah. Karena apa? Kesalehan kita akan dinilai langsung oleh Tuhan.
Ketaatan kita terhadap firman Tuhan akan dilihat langsung oleh Tuhan. Dan dampaknya adalah kepada kehidupan sesama kita. Itu yang firman Tuhan saya sampaikan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan tutup dengan firman Tuhan Lukas 20 ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Ia bukan Allah orang mati, Dia bukan Allah orang, tapi di hadapan Dia semua orang menjadi hidup. Di hadapan Tuhan semua orang yang mati menjadi hidup. Kehidupan kekal menanti kita untuk selama-lamanya. Di langit yang baru, bumi yang baru, janji Tuhan, ya dan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kita minta Tuhan melayakan semua kehidupan kita. Dan dari tempat ini saya akan memberkati tubuh, roti, dan anggur yang menyatakan simbolik pengorbanan Yesus di kayu salib.